Hai sahabat belajar, berjumpa dengan saya, Doni Silvana Kasman. Kali ini saya akan menyatakan aksi nyata topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar setelah saya telah mempelajari pelatihan mandiri dan akan saya lakukan kegiatan aksi nyata ini kepada Bapak Ibu semua. Sahabat belajar, yang menjadi tujuan dari topik Merdeka Belajar ini adalah memahami peran guru Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara dengan 5 modul pembelajaran yang telah saya pelajari. Modul pertama itu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1 ini memahami dan mengenali diri sebagai pendidik, memiliki daftar materi. Materi pertama mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Materi kedua apa peran saya sebagai guru, dan materi ketiga ingin menjadi guru seperti apa saya. Oke. Untuk modul pertama memahami dan mengenali diri sebagai pendidik, materi yang pertama mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Ketika saya memutuskan menjadi guru, yang saya pikirkan adalah saya bercita-cita menjadi guru teladan, sehingga dapat menjadi teladan bagi murid saya. Saya akan terus belajar sepanjang hayat saya, agar bisa menghantarkan murid saya menjadi berdaya dan menjadi manusia merdeka. Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan menyampaikan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga tugas pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sehingga sebagai pendidik saya harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid saya. Materi kedua apa peran saya sebagai guru. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga peran saya sebagai guru adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak didik saya, mendidik mereka untuk mempersiapkan mereka sebagai manusia bermasyarakat dan berbudaya, menuntun mereka menemukan potensi yang ada dalam diri mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Materi ketiga ingin menjadi guru seperti apa saya, menjadi sosok guru yang dapat memberikan teladan dan contoh yang baik bagi murid, menjadi guru yang memiliki jiwa Ingarso Sunggulodo, Imadia Mangun Karso, Puturi Handayani, menjadi sosok guru yang menyenangkan untuk murid-murid, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta mampu menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yakni kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar. Untuk modul 2, saya telah belajar tentang mendidik dan mengajar dengan 3 materi. Materi pertama mendidik menyeluruh, materi kedua pendidikan selama 1 abad, materi ketiga menjadi manusia secara utuh. Sahabat belajar, untuk modul kedua ini mendidik dan mengajar, yang pertama itu materi mendidik menyeluruh. Di sini kita akan membedakan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid, melainkan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, kesmani murid, agar dapat memperbaiki perilakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Sehingga peran pendidik adalah menuntun anak didik agar tumbuh sesuai kodrat dan zamannya dan mampu mengenali kekuatan dirinya. Materi kedua, pendidikan selama 1 abad. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi.
Sedangkan pendidikan yang cocok dengan bangsa kita adalah sistem Among, yakni Ingaso Sumtolodo, Ilmadia Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Guru harus menjadi teladan dan contoh yang baik, memberikan semangat kepada anak didik, serta memberikan dorongan agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodrat dan zaman. Materi ketiga, menjadi manusia secara utuh. Tujuan pendidikan adalah menjadi manusia seutuhnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki dua bagian utama, yakni badan jasmani lahir dan badan rohani batin. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pendidikan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Sahabat belajar, untuk modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan penuh terdiri dari 4 materi. Materi pertama kodrat keadaan, materi kedua kodrat alam, materi ketiga kodrat zaman, dan materi keempat asas trikon. Untuk materi pertama kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan anak. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat zaman dan kodrat alam. Ki Hajar Dewantara menyatakan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam sangat berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Materi kedua kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pendidikan harus menuntun murid untuk menemukan konteks yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan, sebab murid terlahir dari kodrat alam di mana ia berada. Kita masuk di materi ketiga, kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Nah, sekarang untuk materi keempat, asas trikon. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi muridnya. Asas trikon terdiri dari pertama, kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, yakni kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, tapi tetap memperhatikan tujuan utama pendidikan, yakni menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Yang ketiga, konsentris, yakni bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Nah, sekarang kita masuk di modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Untuk teori konvergensi ini terdiri dari 2 teori utama, yakni teori tabula rasa yang beranggapan kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi 2 bagian, yaitu bagian biologis, watak dan perasaan yang tidak dapat berubah, dan bagian intelektual,
kecakapan, dan keterampilan pendidikan yang dapat berubah. Sahabat belajar, untuk modul kelima ini, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdiri dari dua materi. Materi pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia. Materi kedua menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik terhadap murid. Kita masuk di materi pertama untuk modul kelima, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Seorang pendidik harus mampu memetakan kebutuhan setiap anak didik mereka. Biarkan mereka belajar sesuai minat dan gaya belajar mereka secara audio, visual, dan kinestetik. Yang kedua, sistem AMO. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem AMO sebagai metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Suntulodo. Di depan menjadi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah membangun tenda, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Yang ketiga, kita belajar tentang Merdeka Belajar Abad 21. Terdapat dua tuntunan pembelajaran abad 21 antara lain menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kompetensi abad 21 meliputi kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Untuk materi kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, membimbing murid dan memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik bukan saja memberikan ilmu pelajaran, akan tetapi pendidik juga harus mendidik muridnya dalam mengembangkan karakter, kecerdasan sosial emosionalnya, sehingga murid bukan merupakan makhluk pribadi, tetapi makhluk sosial yang memiliki karakter profil Pancasila. Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Pendidikan utama berasal dari keluarga, di mana pembentukan karakter anak dimulai dari keluarga. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Presenter pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pendidikan murid, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, sahabat belajar, demikian aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dengan topik Merdeka Belajar. Kalau saya sampaikan semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih dan untuk perhatiannya. Jika ada yang memberikan tanggapan, komentar, silakan. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan.